Salam kebangsaan Indonesia, para sahabat yang budiman, saudara-saudari terkasih. Kalau kita sempat dan mempunyai waktu, silakan bepergian mengelilingi tanah air kita. Pasti di setiap tempat, kabupaten atau kota, kita akan menjumpai Taman Makam Pahlawan. Ini membuktikan satu hal, bahwa di Indonesia banyak pahlawan. Banyak orang yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk berbakti pada tanah air dan menolong sesamanya atau berbuat sesuatu yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Bangsa ini kaya akan pahlawan. Itu juga membuktikan bahwa Republik Indonesia bukan diberikan kemerdekaannya oleh orang asing, tapi hasil perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang diupayakan dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita hanya sekedar melihat kenyataan banyaknya taman makam pahlawan, mungkin kita akan berbesar hati dan bisa berharap negeri ini akan maju karena banyak orang yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk keharuman nama bangsa negara. Namun optimisme itu mendadak pudar kalau kita membaca berita koran, menyaksikan tayangan-tayangan kerja KPK di mana banyak orang yang ditangkap karena telah merongrong kekayaan negara sebagai koruptor. Jumlahnya tidak makin surut, tapi sangat banyak, bahkan mencapai level-level pimpinan yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Mereka-mereka yang menduduki posisi di daerah, di provinsi, maupun di pusat dengan jabatan tinggi, banyak yang menjadi korban tangkapan KPK karena perbuatannya korupsi. Satu hal kita gembira karena banyak pahlawan, hal lain kita bersedih karena banyak koruptor. Semoga keseimbangan ini semakin jomplang dengan semakin banyak pahlawan, minim atau langka koruptor. Tapi saat ini malah derajatnya mungkin terbalik. Ini sebuah PR bagi kita, bagi semua kita tanpa terkecuali. Kita yang mempunyai anak, cucu atau buyut, sudah saatnya untuk terus menanamkan budi pekerti bahwa mencuri, mengambil hak orang lain itu perbuatan yang sangat hina. Sementara berbuat sesuatu, menolong orang lain, berbakti pada orang tua, bangsa dan negara adalah perbuatan yang sangat mulia yang harus diupayakan oleh seluruh umat manusia. Pendidikan juga harus mengajarkan ke sana. Bukan sekedar otak dijejali oleh ilmu pengetahuan, apalagi ilmu-ilmu yang tidak relevan dalam kehidupan. Beban berat yang ada di punggung siswa-siswa kita menenteng tumpukan buku yang begitu besar, rasanya bisa sedikit atau bahkan banyak dikurangi untuk menambah porsi pendidikan, budi pekerti, watak baik. Karena ternyata kesuksesan seseorang bukan hanya atau bahkan bukan ditentukan oleh kemampuan daya nalarnya, tapi lebih banyak ditentukan oleh watak baiknya, budi pekertinya, dan rasa cinta dan baktinya pada orang tua, lingkungan, bangsa, dan negara. Itu yang harus menjadi PR kita. Sehingga ketika kita hadir kembali mengelilingi tanah air yang tercinta, taman-taman makam pahlawan akan semakin banyak, sementara di penjara-penjara khusus kasus korupsi akan menjadi kosong karena orang malu berbuat sesuatu yang menyimpang dari garis kepatutan, garis kebenaran. Di hari pahlawan nanti, kita boleh berbangga bahwa Indonesia kaya pahlawan,
tetapi miskin atau langka koruptor. Selamat berupaya dan mulailah kita mengiur dari lingkungan kita terdekat masing-masing, keluarga kita. Jangan sampai ada koruptor di dalam rumah tangga kita, meskipun baru bibitnya saja. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.